Sumur bor di Bojonegoro semburkan api 6 meter, seorang warga terluka. Temukan HP di jalan, pemuda di Tuban harus berurusan dengan polisi. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami yang masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sebuah sumur bor di halaman masjid yang ada di Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan bau gas. Seorang warga yang penasaran mencoba mengecek bau gas dan menyalakan korek api di dekat sumur. Hasilnya, sumur bor langsung terbakar dan kobaran api membumbung hingga setinggi 6 meter. Kepanikan melanda warga Dusun Sidomulyo, Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Rabu malam. Ini setelah sumur yang ada di halaman masjid dusun setempat mengeluarkan bau gas. Seorang warga yang penasaran mencoba mengecek bau gas dan menyalakan korek api di dekat sumur. Hasilnya, sumur bor langsung terbakar dan kobaran api membumbung hingga setinggi 6 meter. Warga yang kesulitan memadamkan kobaran api tersebut melaporkan kepada perangkat desa dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bojonegoro. Api berhasil dipadamkan beberapa saat setelah petugas damkar tiba di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, seorang warga yang menjadi pemicu munculnya api mengalami luka bakar. Korban yang diketahui bernama Dwi Puryanto tersebut harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Untuk kebakaran tadi malam itu berawal dari pengeboran sumur yang dilakukan oleh warga. Pengeboran itu bertujuan untuk mencari sumber air. Akan tetapi ketika terjadi sampai kedalaman antara 40 meter, tiba-tiba muncul semburan gas yang disertai dengan bau menyengat. Nah, dengan adanya semburan gas itu, salah satu warga atau tepatnya adalah Pak Kasun di Desa Klepek tersebut melakukan pengecekan. Kebetulan ketika beliau melakukan pengecekan, ada warga yang menyurut api rokok di sekitar itu. Dari api itu menimbulkan semacam percikan yang akhirnya menyambar ke gas yang menguap atau gas yang mengalir beserta aliran air yang ada di lokasi tersebut. Akhirnya Pak Kasun mengalami luka bakar dan kemudian dilarikan ke rumah sakit atau ke puskesmas tempat. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 20.40. Kami mendapat laporan, terus kemudian kami melakukan penanganan oleh pos Temayang, dalam hal ini 4 orang personel beserta 1 unit mobil pemadam kebakaran. Penanganan berhasil dilakukan sekitar pukul 21.50, Mas. Sekedar diketahui, pengeboran sumur tersebut dilakukan pengurus masjid untuk memenuhi kebutuhan air di Masjid Baitur Rahman di dusun setempat. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, fenomena semburan air bergelembung di bawah pohon kelampis di Kabupaten Bojonegoro viral di media sosial. Karena air terus menyembur, maka kubangan air pun terbentuk di bawah sekitar pohon kelampis. Warga yang melihatnya kemudian merekam dan menyebut peristiwa itu sebagai kejadian yang tak lazim. Bagian bawah sebuah pohon kelampis di Dusun Tuaran, Desa Sumberwangi, Kecamatan Kanor, Bojonegoro menyemburkan air. Air itu terus menyembur hingga membentuk kubangan. Warga yang melihatnya kemudian merekam dan menyebut peristiwa itu sebagai kejadian yang tak lazim. Karena penasaran, sebagian warga juga mengendus air yang keluar. Sebagian warga menganggap air berbau menyengat dan seperti tercampur dengan minyak tanah. Sulasih, pemilik tanah, mengatakan jika fenomena ini sudah terjadi sejak 5 tahun lalu, namun baru viral setelah seseorang yang datang memvideokan dan mempostingnya di media sosial. Menurutnya dan keluarga, kejadian ini adalah hal biasa saja. Meski begitu, Sulasih menambahkan fenomena semburan air biasanya kecil dan semakin bertambah namun masih aman. Dirinya menduga keluarnya semburan air tersebut bukan merupakan air biasa pada umumnya, melainkan bercampur minyak tanah. Sebab dari air yang terus keluar tercium bau menyengat dan terdapat binti-binti kecil bercampur dengan air yang berada di titik sumber air. Berarti ini udah lama, Bu, ya? Sudah lama. Dari tahun berapa, Pak? Ya, kemungkinan 5 tahunan, Mas. Sudah 5 tahunan? 5 tahunan sing keluar itu.
Berarti nggak ada yang tahu atau gimana? Ya, nah aku ya tahu Mas, cuma ya aku diam, nggak bilang siapa-siapa, nggak lapor. Cuma keluarga saya itu tahu semua, yo sebelah-sebelahku tahu, tapi kan diam Mas. Udah lama Bu ya Nah, udah berarti? lama, tapi terus ada orang di luar, orang luar lewat sini, ada itu air keluar sama bunyi itu lapor ke desa. Dari dulu itu sumburannya segitu atau Iya. makin besar? Ya, ya besar ya, kadang ya kecil ya, nggak mesti gitu. Kalau ini kecil Mas, kalau sudah besar ya, ini berat. Terkait kejadian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro telah mengambil sampel air untuk kemudian dilakukan uji lab. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Tuban harus berurusan dengan polisi lantaran membawa pulang handphone yang ditemukan di jalan. Setelah pemilik handphone melapor ke polisi, lokasi tersangka berhasil dilacak dan diamankan. Meski begitu, pelaku tidak ditahan lantaran kedua belah pihak saling memaafkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap pemuda berinisial A, warga Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Kamis siang. Pemuda 26 tahun tersebut ditangkap polisi lantaran membawa pulang handphone yang ditemukan di jalan. Kasus ini bermula saat pelaku menemukan handphone milik Rohmat, 20 tahun, warga desa Karangagung, Kecamatan Palang yang jatuh di seputaran Jalan Pahlawan, Kecamatan Semanding, Tuban pada akhir bulan Oktober 2024 silam. Selanjutnya, pelaku membawa pulang handphone tersebut ke rumah. Setelah meriset perangkat lunaknya, handphone tersebut diberikan pelaku kepada ibunya. Sementara kasus ini dilaporkan korban kepada pihak kepolisian. Setelah melakukan pelacakan, polisi berhasil mengetahui posisi handphone tersebut. Petugas lantas mendatangi lokasi dan menangkap pelaku bersama barang buktinya. Mas, ini pertama kali nemu HP itu ceritanya gimana Mas? Nemu HP di sekitar Jalan Pahlawan depan Gang Prabuan. Itu nemunya di jalan? Di jalan. Terus pas jatuh gitu ya? Jatuh. Itu dalam keadaan HP itu nyala dan terkunci, layar belakangnya pecah. Itu terus pas lewat sendiri apa sama teman-teman? Sendiri. Pas sendirian, terus akhirnya dibawa itu? Ya, akhirnya dibawa ke rumah, diamankan ke rumah. Di restart? Nggak langsung dari start, selang 2 minggu HP itu mati, terus habis setelah 2 minggu itu baru di restart. Itu akhirnya digunakan, sempat digunakan? Sempat digunakan. Setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian, korban sepakat berdamai dan memaafkan pelaku. Sementara handphone yang ditemukan pelaku juga dikembalikan kepada korban. HP hilang, kemudian laporan ke Polres Tuban. Laporan ke Polres Tuban hilangnya karena jatuh atau lupa, waktu itu belum diketahui ya Mas Romat ya. Kemudian kita mengamankan satu orang atas inisial A, kan? Kita amankan, kita interogasi, murni dia menemukan. Nah, apapun itu ya, karena hanya menemukan itu tetap ada unsur pidananya. Tapi karena kedua belah pihak saling memaafkan, yang saling memaafkan adalah si korban memaafkan, banyak pertimbangan keluarga, akhirnya memaafkan. Kemudian ini sore ini kita kembalikan HP-nya, kita mediasi, mau. Dan waktu menemukan sempat mencoba menghubungi yang kehilangan HP enggak? Dan itu sudah dipakai berapa lama? Ini waktu menemukan langsung di restart ya? Langsung di restart, langsung menemukan malam itu juga ya? Tanggal 24 Oktober laporannya. Di mana Dan? Di Jalan Pahlawan, Seleko. Jalan Pahlawan depan Prabuan. Gang Prabuan. Sempat Menemukan. digunakan berapa hari? Sempat digunakan kurang lebih 4 bulan. Kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama agar tidak sembarang membawa pulang barang yang bukan milik kita. Karena membawa dengan tujuan memiliki barang yang ditemukan di tempat umum dapat dikenakan pasal pencurian atau penggelapan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Tak kunjung diperbaiki, jalan rusak di Ngawi ditanami pohon pisang. Informasinya saat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Warga di Kabupaten Ngawi nekat menanam pohon pisang di jalan antar kecamatan yang kondisinya rusak parah. Aksi ini sebagai bentuk protes warga karena jalan tersebut tak kunjung diperbaiki. Selain itu, jalan rusak itu juga sering menyebabkan kecelakaan. Sejumlah warga Dusun Kesongo, Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi menanam pohon pisang di lokasi jalan rusak. Tanam pohon pisang tersebut sebagai bentuk protes karena tidak segera dilakukan perbaikan. Penanaman pohon di jalan rusak parah ini juga sebagai tanda bagi pengguna jalan agar berhati-hati. Menurut warga, kondisi jalan rusak penghubung antar kecamatan itu sudah terjadi cukup lama, namun tak kunjung ada perbaikan. Diameter lubang jalan pada ruas jalan penghubung Kecamatan Paron dengan Kecamatan Gerih itu cukup dalam. Bahkan jika terjadi hujan, lubang pada jalan rusak itu tertutup air hingga membuat banyak pengendara motor terjatuh. Salah seorang warga, Hendro, mengatakan ada beberapa titik sepanjang ruas jalan di desa itu kondisinya rusak parah. Bahkan sejak sebulan ini sudah beberapa kali terjadi kecelakaan akibat jalan berlubang. Kondisi itu sangat merugikan masyarakat karena sebagian besar korban kecelakaan itu mengalami luka-luka. Sudah lama banyak kejadian yang kecelakaan tuh kakinya patah itu udah sering. Terus Di desa ini tuh udah kayak gini tuh gimana nggak diatasin. Laporan urusannya jawabannya ke PU terus. Harusnya kan akhirnya kan warga yang ngurusin. jadi ini sebagai bentuk protes gitu. Nah itu loh Pak, lihat tandurin pisang loh Pak, parah kok. Titiknya di mana aja Pak yang rusak parah ini Pak? Kecelakaan dua ini, yang ini parah sama yang ujung desa itu ada itu. Satu minggu dua orang itu, cewek cowok kakinya patah semua ke Solo itu. Jatuh karena jalan rusak ya, ini jalan ya? rusak. Sampai kapan Pak ini rencana mau ditanami pisang ini Pak? Sampai diperbaiki tuh Pak. Sampai diperbaiki? Iya. Harapannya segera diperbaiki juga Segera ini, Pak? diperbaiki. Menurut warga, protes jalan rusak dengan cara menanam pohon pisang itu akan terus dilakukan sampai ada upaya perbaikan jalan oleh pemerintah daerah setempat. Selain bentuk protes, penanaman pohon pisang itu juga sebagai tanda bagi pengguna jalan agar lebih hati-hati. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, seorang warga di Kabupaten Bojonegoro menerima bantuan sambungan listrik gratis dari PLN. Sebelumnya, warga tersebut selama bertahun-tahun ikut nebeng sambungan listrik milik tetangganya. Sejumlah petugas dari PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur dan PT PLN Persero UP3 Bojonegoro mendatangi rumah Mukayatun di Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro. Diketahui janda 63 tahun tersebut selama bertahun-tahun ikut nebeng sambungan listrik milik tetangganya. Melalui program Like Up the Dream atau program bantuan penyambungan listrik tanpa biaya yang diinisiasi dari donasi pegawai PT PLN Persero, Mukayatun akhirnya diberikan sambungan listrik gratis. Kini Mukayatun beserta keluarga dapat menikmati listrik secara langsung di rumah sendiri. PLN terus berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dalam mendapatkan akses listrik yang layak. Dengan adanya sambungan mandiri ini, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Selain itu, Yayasan Baitul Mal PLN juga turut hadir untuk memberikan modal usaha kepada Mukayatun. Diharapkan ke depan tidak ada lagi warga yang harus bergantung atau menyalur pada sambungan listrik tetangga dan semua masyarakat dapat menikmati listrik dengan lebih nyaman dan aman. Asal bantuan PLN Saderenge nyalur listrik saking pundi, Bu? saking Pak Budi. Edo Judi Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, ribuan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang melakukan mudik lebaran. Sebanyak 67 bus disiapkan untuk mengantarkan para santri ke tempat asalnya di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan santri tujuan Kalimantan, Sulawesi hingga Papua diantar dengan bus ke bandara. Ribuan santri Pondok Pesantren Tebu Ireng Kabupaten Jombang berkumpul di halaman parkir wisata religi Makam Gus Dur Kamis pagi. Dengan wajah riang, mereka melakukan persiapan mudik ke kampung halaman masing-masing dengan puluhan rombongan sesuai daerahnya.
Sebanyak 67 bus yang akan membawa santri untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarganya. Sebelum berangkat, para santri ini melakukan apel dengan pengasuh pesantren. Sejumlah pesan penting disampaikan kepada para santri yang pulang kampung. Para santri membawa bekal yang dikoordinir pengurus pesantren untuk berbuka puasa di perjalanan. Setiap bus didampingi pengurus untuk berbagai keperluan di perjalanan maupun pos penjemputan keluarga di daerah tujuan. Para santri mengaku senang telah tiba saatnya bertemu dengan keluarga, sebab mereka mengaku sudah lama tidak pulang kampung. Tahun Pak, dan saya juga akan mendengar nasihat para kiai dan saya akan mengamalkannya kepada masyarakat dan juga pada saudara-saudara di sekitar rumah saya. Nanti di rumah mau ngapain aja? Di rumah saya akan berbakti pada orang tua saya akan mengamalkan semua ilmu agama saya yang saya sudah dapat di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini kepada warga di sekitar ini. Gimana rasanya mau bertemu dengan keluarganya? Sangat senang sekali Pak bertemu dengan orang tua, apalagi sudah lama, udah hampir 6 tahun saya puasa Ramadan di Pondok Pesantren. Istilahnya di Tangerang cuma 10 hari saja, dan saya alhamdulillah di sini kasih saya akan lulus dan saya sangat senang bisa kembali kepada orang tua saya dan juga kepada saudara-saudara saya dan warga sekitar. Sementara itu, Kiai Haji Fahmi Amrullah Hazik, pengasuh Ponpes Putri Tebu Ireng mengatakan ada sebanyak 67 bus yang disiapkan untuk mengantar para santri mudik tahun ini. Setibanya di kampung halaman, para santri diminta tetap menjaga akhlak dan nama baik pesantren Tebu Ireng. Yang mengikuti rombongan bus ini adalah di hampir seluruh tujuan di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, serta Sumatera. Berapa lama liburnya santri? Mulai hari ini sampai nanti tanggal 16 April. Tanggal 17, 18 April mereka harus kembali ke pondok karena tanggal 19 April insya Allah sudah memulai kegiatan. Jadi jumlahnya berapa? Kalau yang ikut rombongan ini kurang lebih 3.000 lebih. Kepulangan santri pada lebaran ini akan berlangsung hingga 16 April 2025 mendatang. Mereka akan kembali ke pesantren untuk kembali mengikuti pembelajaran di pesantren. Saiful Mualimin, JTV Jombang. Viral, mobil polisi kabur usai serempet mobil parkir di Tuban. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah mobil dinas polisi menyerempet mobil yang sedang parkir. Bukannya berhenti dan meminta maaf, mobil dinas tersebut langsung kabur tanpa tanggung jawab. Atas kejadian tersebut, pemilik mobil menyampaikan kekecewaannya di media sosial hingga viral. Rekaman CCTV memperlihatkan mobil dinas polisi menyerempet mobil yang sedang parkir di Jalan Ledda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kabupaten Tuban, Selasa siang, viral di media sosial. Pemilik mobil merasa kecewa lantaran pelaku bukannya berhenti untuk bertanggung jawab, namun justru lari dan meninggalkan lokasi. Wahabi, pemilik mobil Innova Reborn, mengaku kejadian berawal saat mobil miliknya terparkir di badan jalan, sementara dirinya sedang di dalam rumah kliennya. Selanjutnya, sebuah mobil polisi melaju dari arah barat ke timur dan menyenggol mobil miliknya hingga rusak. Korban mengetahui hal itu saat hendak meninggalkan rumah kliennya. Mengetahui hal tersebut, pemilik mobil mengecek kamera CCTV di lokasi setempat dan mendapati mobilnya diserempet mobil dinas polisi. Perilaku tindakan yang tidak patut dicontoh atau bahkan dijadikan perbuatan tercela dari salah satu anggota oknum di Polres jajaran Tuban yang mungkin yang bersangkutan telah sengaja menyerempet atau menabrakkan
kendaraan operasional dinasnya ke kendaraan pribadi saya, Toyota Innova Ribbon Nopol L1860VZ, yang kebetulan pada saat itu parkir di Jalan Ledda Sucipto, Tuban, di posisi kiri jalan dari arah barat, artinya dari arah barat ke timur ke arah Patung. Nah, kejadiannya itu sekira atau setidak-tidaknya itu pukul setengah 12 atau 11.30 WIB sampai jam 12.15 WIB. Nah, saya keluar dari rumah tamu atau rumah klien saya dan mendapati mobil saya seperti itu. Saya panik, saya tanya lingkungan sekitar, tidak ada yang tahu menau. Syukur alhamdulillah ada salah satu CCTV yang nge-shoot atau titik spot fokusnya persis di posisi mobil saya parkir. Atas kejadian ini, pemilik mobil menyesalkan sikap pelaku yang enggan bertanggung jawab. Dirinya berusaha mencari keadilan dengan memposting hal yang dialaminya ke media sosial. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Sementara itu, seorang pengunjung wisata Pemandayan di air panas di Kabupaten Tuban ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di tengah sungai. Diduga wisatawan asal Blora, Jawa Tengah tersebut meninggal lantaran badannya kurang fit dan perut dalam kondisi kosong saat berendam. Seorang pengunjung wisata pemandian air panas Nganget di Desa Kedung Jambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di tengah sungai Selasa siang. Korban diketahui bernama Samijan, 72 tahun, warga asal Desa Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Dimas Robin Alexander mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi tengkurap di tengah sungai yang juga dijadikan tempat wisata pemandian air panas. Hasil pemeriksaan luar oleh tim medis Puskesmas Singgahan menunjukkan bahwa korban diperkirakan telah meninggal sekitar 1 jam sebelum ditemukan. Diduga korban meninggal saat berendam dalam kondisi perut kosong. Sementara berdasarkan keterangan istri korban, sebelum berangkat ke pemandian air panas, suaminya sempat mengeluh kondisi tubuh yang tidak fit. Meski demikian, ia tetap berangkat untuk melakukan terapi. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Bahwa pada saat ditemukan ini, kondisi korban kondisinya mengapung, tengkurap. Dari situ keterangan dari istri sementara bahwa sebelumnya ini korban mengaku tidak enak badan sehingga menjalani terapi di pemandian air panas tersebut. Namun pada saat ditemukan korban dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kemudian dari korban sendiri itu inisial S, untuk umur itu 62 tahun, ulangi 72 tahun. Untuk alamat sendiri di Desa Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Jadi pada saat itu korban bersama istri, pada saat itu ditemukan korban sudah meninggal dunia dalam keadaan tengkurap itu. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, selanjutnya pihak keluarga membawa pulang jasad korban ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Pemirsa, KAI Daob 8 Surabaya melakukan inspeksi di stasiun Bojonegoro untuk memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2025. Inspeksi dilakukan meliputi pengecekan bangunan stasiun, perlintasan rel kereta, fasilitas stasiun di stasiun, perlintasan sebidang, boarding stasiun, hingga kesiapan para petugas. Sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran perjalanan kereta api pada masa angkutan Lebaran 2025, KAI Daob 8 Surabaya melakukan inspeksi lintas dari stasiun Surabaya Pasar Turi hingga stasiun Bojonegoro. Kegiatan ini dipimpin oleh Eksekutif Vice Presiden KAI Daob 8 Surabaya, Wisnu Pramudyo, dan diikuti oleh jajaran manajemen Daob 8 Surabaya, termasuk para quality control pada bidang masing-masing. Pada kesempatan ini, KAI Daob 8 Surabaya tidak hanya melakukan pengecekan di stasiun Bojonegoro, melainkan juga di 17 stasiun mulai dari stasiun Surabaya Pasar Turi, stasiun Tandes, stasiun Cerme, stasiun-stasiun Bojonegoro, hingga stasiun Tobo.
Adapun pengamatan dan pengecekan yang dilakukan meliputi kondisi prasarana yang meliputi jalan rel, jembatan, wesel, perlintasan sebidang, dan juga kebersihan lintas. Tidak hanya itu, dari sisi pelayanan kepada pelanggan KAI Daob 8 Surabaya melakukan cek terhadap kondisi stasiun, meliputi kondisi bangunan stasiun, fasilitas stasiun seperti loket, ruang tunggu, toilet, musola, dan juga boarding stasiun. EVP KAI Daob 8 Surabaya, Wisnu Pramudya menjelaskan bahwa cek lintas ini dalam rangka persiapan angkutan Lebaran 2025 dilakukan bersama jajaran manajemen Daob 8 Surabaya. Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk pengecekan kesiapan para personil di lapangan dalam menghadapi angkutan Lebaran 2025, mulai dari kesehatan bekerja, alat pendukung, peralatan fasilitas operasi, alat pelayanan terhadap penumpang, serta kelengkapan. Wisnu menambahkan, dari hasil pemeriksaan ini, jajaran manajemen KAI Daob 8 Surabaya meyakinkan kondisi lintas operasional KA dalam kondisi prima. Meski demikian, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan pada lintas operasional kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya yang dinilai berpotensi dapat mengganggu perjalanan kereta api. Kita hari ini cek lintas, pemeriksaan lintas dalam rangka persiapan angkutan Lebaran tahun 2025, dan ini kita lakukan dengan bersama jajaran manajemen Daob 8 Surabaya ya, beserta kru. Apa saja Pak yang dicek pada hari ini? Yang dicek hampir semuanya. Jadi pertama adalah kesiapan teman-teman di lapangan dalam melaksanakan angkutan Lebaran, mulai dari kesehatan, kemudian alat pendukungnya, kemudian peralatan fasilitas operasi, kemudian alat-alat pelayanan terhadap penumpang, kelengkapan, dan seterusnya. Ini kita cek semua sejauh mana kesiapan untuk angkutan Lebaran tahun 2025. Sementara itu, dari sisi perlintasan sebidang kereta api, KAI Daob 8 Surabaya akan terus melakukan kegiatan sosialisasi langsung di perlintasan sebidang, serta mengajak instansi terkait seperti Dishub hingga kewilayahan setempat. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro.